Dengan grid terdepan yang diisi pembalap Yamaha di MotoGP San Marino, Franco Morbidelli berhasil melakukan start bagus. Morbidelli langsung melesat memimpin jalannya balapan MotoGP San Marino. Dia pun terus mendominasi di balapan ini dengan diikuti Valentino Rossi di posisi kedua. Rossi yang berada di belakang Morbidelli terus memberikan tekanan. Sialnya pada lap keempat, Valentino Rossi mulai didekati pembalap Pramac Racing Ducati, yakni Jack Miller. Rekan satu tim Franco Morbidelli, Fabio Quartararo yang berniat menyalip Maverick Vinales, malah terjatuh di tikungan keempat saat balapan berjalan 8 lap. Lepas dari Quartararo, Maverick Vinales justru berhasil disalip oleh duo tim Suzuki X-Star, Alex Rins dan Joan Mir. Nampaknya pilihan ban belakang hard menjadi kesalahan besar bagi Vinales sehingga motornya kesulitan dalam mendapatkan kecepatan. Pada lap ke-14, Alex Rins pun mampu menyalip pembalap Jack Miller untuk merebut posisi 3. Tidak berselang lama, Jack Miller harus turun ke posisi kelima usai disalip rekannya Francesco Bagnaia. Balapan tersisa 10 lap. Pertarungan sengit terjadi antara Alex Rins dan Francesco Bagnaia dalam memperebutkan posisi ketiga. 2 lap berselang, Francesco Bagnaia pun berhasil menyalip Alex Rins untuk merebut posisi ketiga. Tak berhenti di situ, Francesco Bagnaia pun menyalip Valentino Rossi yang berada di urutan kedua. Detik-detik akhir balapan, Valentino Rossi harus rela turun ke posisi keempat usai digusur oleh Joan Mir di lap terakhir MotoGP San Marino. Franco Morbidelli pun keluar sebagai pemenang balapan MotoGP San Marino 2020. Francesco Bagnaia meraih podium ketiga, sementara Joan Mir menempati podium ketiga. Valentino Rossi yang gagal meraih podium harus puas berada di posisi keempat. Berikut hasil balapan MotoGP San Marino 2020 yang bisa kalian simak ya guys. Dengan berakhirnya MotoGP San Marino 2020 ini, Morbidelli menjadi pemenang baru di MotoGP 2020. Sejauh ini, sudah ada 5 pemenang berbeda dari 6 seri yang sudah digelar. Sebelumnya ada Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, Brad Binder, dan Miguel Oliveira. Kemenangan ini pun sudah ditunggu lama oleh Morbidelli, dan dia baru bisa menggapainya usai menjalani 41 kali balapan. Dengan kemenangan Morbidelli kali ini pun, Petronas sudah merebut 3 kemenangan dari 6 seri. Sebelumnya, Quartararo menjadi pemenang di MotoGP Spanyol dan MotoGP Andalusia. Usai balapan tersebut, pembalap Ducati Andrea Dovizioso menempati posisi puncak klasemen sementara pembalap dengan torehan 76 poin. Di MotoGP San Marino, Dovizioso sendiri finish di posisi ke-7. Walaupun begitu, koleksi poin Dovizioso cukup untuk melewat catatan Fabio Quartararo yang gagal finish di MotoGP usai 2 kali terjatuh. Tanpa finish di MotoGP San Marino pun, poin Quartararo tetap di angka 70. Pembalap Petronas itu kini turun peringkat dengan menempati urutan kedua. Pembalap Ducati Jack Miller tetap berada di posisi ketiga klasemen sementara usai finish di tempat ke-8. Pembalap Australia itu pun mengoleksi 63 poin.
Rider Suzuki, Joan Mir yang tampil mengesankan di MotoGP San Marino melonjak ke posisi keempat klasemen usai meraih podium ketiga. Mir kini mengumpulkan 60 poin dan berhasil menggeser rookie Brad Binder dari posisi ketiga. Pencapaian Mir itu tidak terlepas dari momen menyalip Valentino Rossi di tikungan terakhir MotoGP San Marino 2020. Berikut klasemen pembalap sementara usai MotoGP San Marino 2020 di sirkuit Misano ya guys. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi mengaku punya kesan tersendiri dengan performanya pada hari kedua MotoGP San Marino 2020. The Doctor tampil mengesankan sepanjang sesi yang berlangsung di sirkuit Misano tersebut. Memulai aksinya pada sesi latihan bebas ketiga yang berlangsung pada pagi hari waktu setempat, Rossi berhasil memperbaiki posisi di hasil gabungan usai menunjukkan penampilan luar biasa. Pada sesi tersebut, Rossi tampil sebagai pembalap tercepat. Alhasil, posisinya pada hasil kombinasi MotoGP San Marino ikut terdongkrak dari semula yang urutan ke-6 menjadi yang teratas. Melaju di atas motor YZR M1, rider Italia berjuluk The Doctor itu membukukan waktu tercepat 1 menit 31,861 detik. Valentino Rossi pun berhasil merebut satu tiket untuk kualifikasi kedua. Rossi mencatat waktu putaran terbaiknya pada kesempatan terakhir alias last flying lap setelah sempat masuk kembali ke garasi. Pada akhirnya saya mempunyai sedikit masalah dan terjebak dalam yellow flag pada putaran terakhir saya, kata Rossi. Saya hanya mempunyai satu putaran terakhir untuk memastikan diri melaju ke kualifikasi 2. Saya mengelola hal itu untuk tetap mendorong dan melaju lebih baik, ucap Valentino Rossi. Berkaca dari penampilan pada latihan bebas ketiga, Rossi merasa telah menemukan sentuhan dan ritme yang tepat untuk mendapatkan kecepatan. Kami semua merasa senang dengan tempat pertama ini. Sesi ini telah menjadi sesi latihan yang baik, kata Rossi. Hal tersebut karena saya mempunyai perasaan yang baik dengan motor ini sejak awal mempunyai ritme yang baik pula, tegas Rossi. Tak hanya berhenti pada sesi latihan bebas 3, Rossi pun melanjutkan tren positifnya pada sesi kualifikasi. Pembalap berusia 41 tahun tersebut menggenapi pesta Yamaha di sirkuit Misano dengan menempati posisi start keempat. Sementara itu, pole position diraih oleh rekan satu timnya, Maverick Vinales. Adapun duet Petronas Yamaha SRT, yakni Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo, akan mengawali balapan MotoGP San Marino 2020 dari urutan kedua dan ketiga. Sementara itu, kabar menggembirakan datang dari Maverick Vinales yang mencatatkan waktu rekor lap tercepat di sirkuit Misano dengan raihan 1 menit 31,411 detik, dan waktu itu berhasil mematahkan rekor sepanjang masa Jorge Lorenzo yang dicatatkannya pada 2018 lalu, yakni 1 menit 31,629 detik. Dilansir dari Crash, pembalap Spanyol itu menyimpan yang terbaik hingga saat-saat terakhir dengan waktunya itu, atau 3/10 detik lebih cepat dari lawannya. Sebuah lap yang membuatnya begitu bersemangat dalam perayaan.
Sementara itu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah panjang balapan Grand Prix, Yamaha yang pernah mengunci posisi pertama di 4 posisi grid teratas. Terlepas dari hal itu, seluruh pembalapnya pun memiliki reaksi yang berbeda. Morbidelli nampak senang mengalahkan rekan satu timnya yang terkenal di kandang, sementara Quartararo tampak kecewa saat dia menyaksikan lap terbaiknya menjauh dari keinginannya secara berulang kali. Demikianlah informasi terkini seputar MotoGP. Jangan lupa tonton video yang lagi hits yang ada di sebelah kanan dan video terbaru di sebelah kiri ya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Info 1 Aspal ini ya, karena subscribe itu gratis, tinggal klik doang.